Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Dede selaku dosen mata kuliah ilmu akhlak dan kepada teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul kembali pada pagi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan pagi ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai karakteristik akhlak dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizvia Naura yang akan menjadi moderator dalam presentasi kali ini. Adapun rekan-rekan saya yang akan menemani saya pagi ini yaitu ada Nina Khairunisa, Nisa Fitri Ramdhani, dan Puput Mulyani. Kemudian agenda pada presentasi kali ini yaitu pembukaan, penyampaian materi, diantaranya ada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sebagai sumber, kedudukan akal dan naluri, motivasi iman, mata rantai akhlak, dan yang terakhir tujuan luhur akhlak dalam Islam. Kemudian agenda yang terakhir yaitu ada penutupan. Langsung saja kita mulai ke sesi pertama yaitu pembukaan dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saya dan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber. Sikap dan perilaku akhlak Islami yang sempurna itu harus berpegang teguh pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Orang yang paling mengerti tentang pengamalan Al-Quran adalah Nabi sendiri. Rasulullah adalah prototipe manusia yang berakhlak sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Nabi Muhammad sebagai Al-Insan Al-Kamil, prototipe manusia sempurna sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia akhir zaman. Kita sebagai umat Rasulullah SAW wajib menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dalam segala aspek kehidupan kita. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa dirinya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini mengandung pemahaman bahwa kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melengkapi kemuliaan akhlak manusia yang belum sempurna. Kemudian, inti dari ajaran Islam sesungguhnya adalah kemuliaan akhlak. Misi beliau yang utama adalah perbaikan akhlak dan penyempurnaan budi pekerti yang mulia. Suatu ketika ada sahabat yang bertanya tentang bagaimana akhlak Nabi itu. Siti Aisyah menjawab bahwa akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kedudukan akal dan naluri. Manusia adalah salah satu makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di samping makhluk lain ciptaannya. Di samping adanya perbedaan yang sangat mendasar antara penciptaan binatang dan manusia, ternyata masih ada kesamaan di antara keduanya, yaitu masing-masing baik binatang maupun manusia diciptakan secara fitrah memiliki kecenderungan memenuhi kebutuhan hawa nafsu.
Adapun perbedaan yang sangat mendasar dari keduanya adalah dalam proses pemenuhan hawa nafsu. Untuk binatang, mereka tidak diberi akal, maka naluri kecenderungan pemenuhan hawa nafsunya hanya sebatas fitrahnya. Adapun manusia, di samping memiliki kecenderungan hawa nafsu untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik nafsu makan ataupun nafsu biologis, selain itu pula manusia diberi akal. Semestinya dengan akalnya ini, manusia harus lebih bisa mengendalikan hawa nafsunya dibanding dengan binatang. Karena dengan akalnya, manusia harus bisa terbimbing untuk bisa membedakan mana yang menjadi haknya dan mana yang menjadi hak orang lain. Mampu membedakan mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan, dan harus mampu pula membedakan mana yang bisa dinikmati dan mana yang tidak boleh dinikmatinya. Sesungguhnya manusia derajatnya harus lebih tinggi daripada binatang. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Puput Mulyani. Saya akan membahas mengenai motivasi iman. Iman adalah energi yang kuat yang terus mendorong orang-orang beriman untuk terus beribadah, beramal, berdakwah, dan berjihad, kemudian memberi manfaat sebesar-besarnya kepada umat manusia sesuai dengan tingkatan orang beriman dan sesuai dengan asupan ruhiyah imaniyah yang dicapainya. Keimanan merupakan daya dorong atau motivasi internal yang senantiasa menggerakkan orang yang beriman untuk senantiasa beramal dan beramal. Segala produktivitas kebaikan dilahirkan oleh orang-orang beriman sesuai dengan kekuatan keimanan tersebut. Puncaknya terjadi pada diri Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Merekalah generasi terbaik dari umat ini. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah di masaku, kemudian masa berikutnya, kemudian masa berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang memahami tugas dan risalahnya, kemudian melaksanakan tugas dan risalahnya atau misinya tersebut. Mereka mengetahui bahwa hidup di dunia ini sementara dan kemudian seluruh perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Zilzalah ayat 6-8, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jati diri keimanan akan senantiasa mendorong dan memotivasi orang beriman untuk senantiasa beramal, merespon setiap tugas dengan cepat, dan berlomba dalam melaksanakan setiap kebaikan, dan itu akan dilakukan setiap saat, bukan hanya waktu-waktu tertentu, seperti di bulan Ramadan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Baik, di sini saya akan memaparkan dua materi, yaitu mata rantai akhlak dan tujuan luhur dalam Islam. Nah, yang pertama, materi mata rantai akhlak. Di sini ada 3 kata, yaitu mata, rantai, dan akhlak. Nah, mari kita artikan satu persatu. Mata adalah suatu penglihatan, rantai suatu hubungan, sedangkan akhlak adalah perilaku dan tingkah laku kita. Jadi, mata rantai akhlak adalah perbuatan ataupun tingkah laku kita yang ada hubungannya dengan sesama manusia yang selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hubungannya positif ataupun hubungan yang negatif. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tujuan luhur dalam Islam. Segala sesuatu pasti memiliki tujuan, termasuk akhlak. Akhlak juga memiliki tujuan dalam Islam. Nah, sebelum kita memasuki ataupun menyebutkan tujuan-tujuan tersebut, kita harus tahu apa tujuan akhlak dalam Islam. Tujuan akhlak dalam Islam pada hakikatnya untuk menyelamatkan manusia, baik itu individu serta individu ataupun individu dan kelompok, dari kesesatan dan kerugian. Nah, teman-teman, di sini ada 7 luhur akhlak dalam Islam.
Nah, yang pertama, pemeliharaan atas keturunan atau al-muhafadzatu ala al-nas. Islam telah menurunkan hukum-hukum berikut sanksi-sanksinya yang berfungsi sebagai pencegah dalam rangka memelihara keturunan manusia dari nasabnya. Misalnya, Islam telah mengharamkan zina dan mengharuskan dijatuhkannya hukuman bagi pelakunya. Nah, hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian kesucian dari sebuah keturunan. Nah, sehingga seorang ayah akan tetap dapat memelihara anak-anaknya serta merawat mereka, dan anak tersebut memiliki hak atas ayahnya. Nah, yang kedua, pemeliharaan atas akal atau al-muhafadzatu ala al-aqli. Dalam hal ini, Islam telah menyariatkan hukum-hukum yang melarang pengonsumsian segala sesuatu yang dapat mempengaruhi akal manusia. Misalnya, telah diharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan. Nah, pada saat yang sama juga Islam menganjurkan untuk menuntut ilmu dan berijtihad sebagai usaha untuk mengembangkan kemampuan akal pada diri manusia. Yang ketiga, ada pemeliharaan atas kemuliaan atau kehormatan, atau juga disebut dengan al-muhafadzatu ala al-karamah. Islam telah mengatur masalah had al-qadzab atau masalah tentang menuduh zina, yakni bagi siapa saja yang menuduh orang telah berbuat zina, khususnya kepada perempuan, tanpa membawa bukti, maka kepadanya akan dijatuhkan hukum jilid, yaitu cambuk. Islam juga mendorong manusia untuk menolong orang-orang yang dianiaya, memuliakan tamu, mengharamkan tajasus, ghibah, dan menganjurkan pembebasan budak. Untuk selanjutnya, yaitu keempat, pemeliharaan atas jiwa manusia, atau disebut juga dengan al-muhafadzatu ala an-nafs. Dalam hal ini, Islam telah menetapkan sanksi atau pembunuhan, yakni siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar, maka orang itu akan mendapatkan sanksinya, ataupun kisos, yang tertera dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 179, yang artinya, dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal. Nah, yang kelima, pemeliharaan atas harta atau al-muhafadzatu ala al-mal. Di sini Islam telah mensyariatkan atas kasus pencurian, yakni menurut Islam ya harus dipotong tangan bagi pencuri. Nah, hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain. Tetapi masalah potong tangan itu gimana kita mencurinya? Kalau kita mencuri, ada pendapat ya, salah satu pendapat orang mengatakan hukuman potong tangan itu gimana besarnya kita mencuri. Nah, kita mencuri sekali, dipotong tangan kanan. Yang satu, kita mencuri lagi, dipotong tangan kiri. Kita mencuri lagi, dipotong kaki kanan. Dan kita mencuri lagi, dipotong kaki kiri. Seperti itu. Nah. Keenam, pemeliharaan atas agama atau al-muhafadzatu ala ad-din. Tertera dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256, yang artinya tidak ada paksaan dalam agama. Nah, ayat ini turun setelah orang-orang Arab musyrik masuk ke dalam Islam. Nah, akan tetapi harus diketahui nih, bahwa seorang muslim yang murtad dari Islam, maka ia akan diajak berdiskusi dan diminta untuk bertaubat selama 3 hari. Bila ia masih tetap dalam kemurtadannya, maka ia dibunuh.
Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengganti agamanya ataupun murtad, maka bunuhlah ia. Nah, yang ketujuh, pemeliharaan atas keamanan atau al-muhafadzatu ala al-amni. Keamanan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang mendasar bagi manusia, teman-teman. Seseorang tidak akan dapat hidup secara normal di dalam suasana yang penuh ancaman terhadap harta dan kehidupannya. Itulah sebabnya Islam telah menetapkan beberapa hukum untuk menghentikan siapa saja yang berpikir untuk mengganggu keamanan berbagai wilayah di negara. Dalam hal ini juga Islam telah menetapkan peraturan tentang had qata al-turuk, yaitu hukum bagi pembegal, yang berupa sanksi yang berfungsi sebagai tindakan pencegahan. Misalnya, mengasingkan si pembegal, memotong tangan dan kakinya secara bersilangan, membunuhnya atau menyalibnya. Nah, untuk yang terakhir, ataupun kedelapan, yaitu pemeliharaan atas negara atau al-muhafadzatu ala ad-daulah. Negara ataupun daulah dalam pandangan Islam merupakan penanggung jawab bagi penerapan hukum syara terhadap rakyatnya, sekaligus bertanggung jawab untuk mengemban dakwah Islam keluar wilayah daulah. Nah, negara merupakan representasi dari umat Islam, sekaligus sebagai institusi yang diakui bagi mereka. Oleh karena itu, Allah telah menetapkan beberapa hukum yang berguna untuk memelihara negara dan kesatuannya. Misalnya, had al-baghi, itu hukuman bagi ahli bughat, yakni mereka yang merampas kekuasaan khalifah ataupun kepala negara dengan menggunakan kekuatan senjata. Nah, hukuman bagi mereka, khalifah menyatakan perang kepada mereka hingga mau menyerahkan diri mereka dan kembali tunduk ke dalam kekuasaan. Baik teman-teman, terima kasih. Itulah materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.